Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas kelompok 2 membuat video presentasi mengenai analisis isu pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lebih jauh menganalisis isu pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini adalah pendidikan yang diajarkan secara jarak jauh tanpa adanya ruang kelas secara fisik. Dengan kata lain, pembelajaran jarak jauh ini adalah tidak ada terjadinya tatap muka secara langsung antara guru dan siswa ketika proses pembelajaran itu terjadi. Pembelajaran jarak jauh ini merupakan komunikasi dua arah yang dijembatani oleh media komunikasi. Pada awalnya, pembelajaran jarak jauh ini merupakan program dari perguruan tinggi untuk pembelajaran mahasiswa. Tetapi setelah dikeluarkannya surat edaran nomor 4 tahun 2020 oleh Menteri Pendidikan mengenai pembelajaran masa darurat COVID-19, sehingga pembelajaran jarak jauh ini tidak hanya dilaksanakan pada perguruan tinggi, tapi juga dilaksanakan pada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang praanalisis atau identifikasi masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, belum optimalnya proses belajar. Yang kedua, rendahnya pemahaman siswa selama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kurang disiplin dalam pengumpulan tugas. Nah, selanjutnya tentang metode USG, saya akan menjelaskan dulu, yaitu metode ini menjadi salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5. Kita lihat dulu yang pertama, tentang isu belum optimalnya proses belajar. Urgennya 4, seriousness-nya 3, ground-nya 3, jumlahnya menjadi 10. Yang kedua, rendahnya pemahaman siswa selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Urgent-nya 5, seriousness-nya 5, ground-nya 5, jumlahnya menjadi 15. Yang ketiga, kurang disiplin dalam pengumpulan tugas. Urgent-nya 5, seriousness-nya 4, ground-nya 4. Nah, di sini dengan metode USG kita dapat menarik kesimpulan, kita dapat mencari isu ataupun masalah tertinggi, yaitu diperoleh oleh rendahnya pemahaman siswa selama pembelajaran jarak jauh dengan total skor atau nilai berjumlah 15. Selanjutnya, teknik analisis isu berdasarkan fishbone diagram. Isu yang diambil tadi rendahnya pemahaman siswa selama PJJ. Oke, langsung saja dari segi motivasi belajar siswa rendah. Siswa yang belajar secara mandiri di rumah bisa saja akan membuat siswa merasa bosan. Siswa terlalu asyik main HP. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua di rumah, siswa mungkin saja saat proses pembelajaran online, siswa akan mengakses game. Kurangnya pengawasan guru. Guru tidak dapat memantau secara langsung proses pembelajaran siswa di rumah. Guru kurang menguasai IT. Sebenarnya IT sangat menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya dari segi metode, penyampaian materi yang monoton. Mungkin saja si guru hanya menggunakan metode ceramah. Kurangnya penggunaan model pembelajaran yang bervariasi. Model pembelajaran sangat banyak sebenarnya yang dapat membuat proses pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua. Orang tua yang terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing mungkin saja membiarkan si anak belajar secara mandiri di rumah. Selanjutnya dari segi tidak semua orang tua atau siswa mempunyai gadget atau laptop yang sebenarnya sangat diperlukan saat proses pembelajaran jarak jauh. Kuota internet yang boros. Sebenarnya kuota internet telah dibagikan secara gratis oleh pemerintah, namun seringkali kuota tersebut tidak mencukupi, jadi orang tua atau siswa menggunakan kuota pribadi. Selanjutnya dari segi mesin, terkendala jaringan. Untuk daerah perkotaan biasanya jaringan cukup memadai, namun di daerah pedesaan seringkali jaringan tersebut lemot atau lelet. Bahkan di daerah tertentu tidak ada jaringan. Kurangnya alat peraga. Sebenarnya alat peraga dapat digunakan sebagai media untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh agar menciptakan proses pembelajaran yang asik dan menyenangkan.
Selanjutnya, pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yakni terdiri dari pembelajaran daring lebih mudah diakses, siswa lebih aktif mencari informasi, menambah keterampilan mengenai internet. Selanjutnya, weakness atau kelemahan, terdiri dari memerlukan biaya yang mahal, sangat tergantung pada jaringan internet, memerlukan alat penunjang seperti gadget atau laptop, siswa sulit memahami materi yang diberikan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Ada 3 opportunity di sini. Yang pertama, guru dan siswa dapat mengatur waktu belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan wawasan berpikir siswa untuk lebih mendalami materi. Yang ketiga, siswa dapat melakukan aktivitas lain setelah belajar. Selanjutnya, threat atau ancaman. Ada 4 threat di sini. Yang pertama, terganggunya jaringan internet. Yang kedua, siswa akan bosan dengan pembelajaran daring. Yang ketiga, siswa tidak paham dengan materi yang diberikan. Yang keempat, hasil belajar siswa rendah. Jadi berdasarkan analisis SWOT tersebut, rekomendasi penyelesaian masalah yang dapat kami ambil adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita tetap melakukan pola hidup sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dari guru, selalu memberikan motivasi kepada siswa agar tidak cepat bosan dalam proses pembelajaran daring. Selanjutnya, berusaha untuk menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Guru bisa menggunakan berbagai macam model dan metode, atau menayangkan video-video yang berhubungan dengan pembelajaran, atau menayangkan video-video animasi yang membuat siswa tertarik. Selanjutnya lagi, selalu membimbing siswa selama proses pembelajaran daring berlangsung. Dari orang tua, memberikan kenyamanan saat anak belajar di rumah. Jadi peran orang tua di sini sangat penting saat anak melakukan pembelajaran daring. Orang tua di sini berperan sebagai fasilitator untuk membuat anak betah dalam belajar di rumah selama masa pandemi. Selanjutnya, membangun semangat belajar anak, dan yang terakhir, berkonsultasi dengan guru apabila anak mengalami kendala saat pembelajaran daring. Jadi orang tua jangan takut untuk mengkonsultasikan masalahnya terhadap guru kalau mengalami kendala-kendala saat pembelajaran daring.